Selamat siang adik-adik semuanya. Ya. Saya sebenarnya bukan alumni ITB, saya dari IPB. Saya sekarang asisten pengajar di IPB, lagi S2, jurusannya Sosiologi Pedesaan. Kenapa ngambil jurusan itu? Karena kecebur, udah seneng kerja di dunia pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015. Dari seminggu udah wisuda langsung kerja di desa. Jadi siang ini saya akan mempresentasikan sesuai dengan TOR terkait dengan data collection method in human settlement research. Kemudian juga saya sudah kerja di berbagai desa di Indonesia, tapi seringnya di desa pedalaman nih yang nggak ada listrik, nggak ada sinyal sama sekali. Justru saya makin senang, semakin pedalaman, semakin nggak ada listrik, semakin nggak ada sinyal, kita kayak kabur dari dunia luar gitu loh. Ketika masuk ke desa tuh, wah enak banget mindfulness gitu. Malah ketika udah 6 bulan di desa yang kayak gitu, balik lagi ke kota tuh, waduh pusing gitu lihat kemacetan apa semua. Apalagi sekarang makin lihat TikTok apa semua. Berarti kayak itu namanya kehidupan ya. Oke, jadi sudah lebih dari 7 tahun aku kerja di desa-desa di Indonesia. Jadi mungkin dari 7 tahun itu aku bisa mengekstrasi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kok sampai sekarang itu. Tadi teman kalian bilang desa itu pasti di pikiran kalian itu tertinggal kan ya. Ya meskipun pasti di antara teman-teman semua ada juga yang orang desa gitu. Pasti nggak semua desa itu tertinggal, ya kan sebenarnya. Tapi pasti yang sering kita pikirkan namanya desa itu tertinggal. Terus kebanyakannya apa kalau di desa itu pekerjaannya? Petani, buruh dan sebagainya kayak gitu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bahwa desa itu punya keunikannya masing-masing. Kan tadi ada desa yang isinya petani, ada isinya nelayan, atau bahkan nggak ada yang petani nelayan kan. Oleh karena itu juga pengambilan data di lapangan itu juga akan berbeda seperti itu. Oke. Sorry, ini maksudnya bukan membangun rumah ya. Membangun suatu pemukiman itu kan tidak hanya sekedar konstruksi gitu, tapi kita juga harus melihat hal lainnya. Coba perhatikan, pernah baca berita ini nggak? Pernah? Yang satu rumah isinya 13 orang tapi ruangannya cuma 2,3 meter. Jadi itu adalah salah satu kampung di Jakarta. Jadi jam 1 malam tuh anak-anak masih banyak yang main bola. Kenapa ini gitu? Jam 1 malam anak-anak masih banyak main bola. Ternyata memang di kampung itu rata-rata isi rumahnya banyak tapi mereka cuma mampu ngontrak 2 kali 3 meter. Jadi gantian. Oke, dari maghrib sampai jam 10 malam bapak ibunya dulu, anaknya main dulu. Nanti setelah itu baru anaknya baru bisa tidur karena persiapan sekolah. Jadi mereka tuh sip-sipan gitu untuk bisa istirahat. Kemudian ini kira-kira ini tahu nggak rumah dari daerah mana? Ya, ada yang bisa nebak nggak? Ini dari Kutai Kartanegara ya. Saya baru pulang dari Kutai Kartanegara kemarin dari Kecamatan Kota Bangun. Unik sekali pemukimannya. Kalau kita baru turun dari bandara, nanti kita akan disuguhkan pemandangan ya banyak hutan ya, hutan produksi. Tapi di sela-sela itu ada pemukiman yang memang terbuat dari kayu apa coba kalau Kalimantan di sini? Kayu ulin ya, kayu yang sangat mahal ya. Kalau di Jawa kayaknya nggak akan ada. Nah ini di Kutai Kartanegara, kenapa sih? Coba diperhatikan, kenapa dia bentuknya kayak gini? Kenapa dia tinggi? Kenapa ada tangga? Kenapa bentuknya kayak gini? Ya nggak banjir karena ternyata, oke di Kalimantan Timur ada sungai apa? Mahakam. Nah jadi mereka itu sangat erat kaitannya dengan sungai. Oleh karenanya rumah mereka itu tinggi-tinggi dan benar di depan sungai gitu. Padahal kalau sesuai peraturan nggak boleh kan bangun pemukiman di dekat sungai kan. Nah tapi ya itu tadi pemukiman itu bukan hanya sekedar konstruksi tapi lebih dari itu. Kayak selanjutnya, ada yang tahu ini di mana pemukiman yang unik kayak ini? Ini adalah pemukiman di Desa Babat di Kabupaten Pali. Mungkin ada yang Sumatera Selatan. Jadi lihat pola pemukimannya kayak gimana ini? Ada sesuatu center ya di tengah ya. Kira-kira apa biasanya yang jadi center di tengah itu? Lapangan, pasar. Belum dijawab. Bukan masjid. Oke, lagi ya. Tahu nggak ini pemukiman apa namanya? Ini pemukiman orang apa ini?
Suku apa? Mereka gak bisa tinggal di darat, mereka harus tinggal di situ. Mereka justru gak bisa beradaptasi kalau di darat. Bahkan mereka paru-parunya sudah berevolusi. Mereka udah bisa nyelam di air lama gitu. Ini namanya suku Bajau. Oke, yang terakhir, kalau ini di mana? Ya, ini di Selang area ya. Nah, kalau kalian perhatikan di kelima gambar ini, mereka sama nggak? Pola pemukimannya, tata ruangnya beda. Kenapa coba yang membedakan? Satu-satu itu kalau orangnya tuh pada berani. Coba kenapa? Kok bisa sih pemukiman orang Jakarta kayak gini, orang Bajau gini, orang Pali begini, Kutai Kartanegara begini? Kenapa sih kok bisa beda-beda? Nah itu rame-rame ini aja tangan. Ya. Mata pencaharian, terus kayak masyarakatnya. Oke. Kalau dari aku sih lebih ke overpopulasi sama tidak laku. Oke, perempuan? Tuh kan, kalau ini kalau di sini kamu ramean dulu. Oke, lanjut ya. Jadi sebelum mengambil data di lapangan kita harus mencermati hal-hal berikut. Yang pertama tadi benar kata temennya, bagaimana interaksi manusia dengan budayanya. Kemudian bagaimana interaksi manusia dengan kehidupan sosialnya. Kayak tadi pemukiman di Pali itu harus di tengahnya masjid gitu. Jadi ketika ada yang mau membangun rumah itu harus ada garis yang udah ditentuin, nanti kamu di sini kayak gitu. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungannya. Tadi suku Bajau, mereka itu bahkan gak bisa kalau disuruh pindah di darat, gak bisa. Memang mereka sudah menyatu dengan alam gitu, dengan laut. Kemudian interaksi manusia dengan adat istiadat. Kalian tahu kampung dagang di Tasik? Ya, mereka bukannya gak mau punya listrik, tapi karena emang mereka menjaga adat istiadat, bahwa mereka hidup tidak berdampingan dengan listrik kayak gitu, pemukimannya kayak gitu. Kemudian interaksi manusia dengan teknologi, interaksi manusia dengan sumber daya alam. Jadi itu ditentukan pemukiman yang tadi diperlihatkan itu ditentukan oleh semua ini. Jadi kalian nanti kalau turun lapang nih, tapi kalian ada turun lapang kemana biasanya? Biasanya Jatinangor. Jatinangor. Kalau itu udah ketahuan ya pola pemukimannya kayak gimana gitu. Tapi gak apa-apa, itu berarti masuk kategori urban area ya. Kalau kalian itu perencanaan tata kelola kota, wilayah kota gitu ya. Tapi tetap juga kalian harus mengerti juga kan tata rencana wilayah desa juga kayak gimana kan. Karena yang pemukiman dari kota aja kan ya. Ada juga di desa kayak gitu. Dan itu semua dipengaruhi oleh ini. Kayak yang di Jakarta tadi, kenapa sih kok bisa sampai kenapa dia sampai bisa kayak gini yang si ibu ini? Ternyata setelah ditelusuri itu semua anaknya yang udah menikah nggak punya rumah, jadi semuanya di situ, bahkan cucunya juga di sini kayak gitu. Jadi ketika kalian wawancara itu harus mencermati hal-hal yang seperti itu juga, bagaimana kehidupan sosialnya gitu. Oke, lanjut ya. Apa aja sih data itu? Kalian pernah dengar data kuantitatif? Pernah. Berarti udah nggak usah dijelasin ya. Udah ngerti ya? Oke, data kuantitatif itu berisi informasi numerikal seperti kalau misalkan di human settlement ada population size, housing density, income levels. Intinya kuantitatif itu yang bisa diukur ya secara statistik ya. Kemudian yang kedua data kualitatif. Ada yang tahu data kualitatif apa? Oke, jadi yang mendeskripsikan informasi. Jadi kalau kalian turun lapang, mau ngambil kalian pengen tahu nih jumlah orang yang tinggal di rumah itu kan kuantitatif ya. Tapi bagaimana rasanya mereka tinggal di situ? Nah itu tuh kualitatif, opinions, attitudes mereka, experience mereka. Jadi provides insight into the human dimension of settlements. Jadi yang tidak bisa dihitung, bukan mereka lah intinya. Tidak diolah secara statistik. Ada, ini saya tambahkan yang ketiga adalah data spasial. Data spasial itu apa? Informasi yang related to the location of features seperti jalan, bangunan,
sumber daya alam, intinya tata ruang ya. Kalian udah pada bisa bikin peta kan? Belum, iya. Oke, belum belajar ya. Nah, kalau saya sama Kak Anggun dulu pemetaan pakainya Quantum GIS. Jadi bagaimana ketika kita melakukan pemetaan di desa, selain kita mengetahui numerical data, kemudian information dari sosialnya, kita juga perlu tahu tata ruangnya seperti apa. Jadi helikopter view-nya tuh kayak gimana sih sebenarnya kondisi desa ini? Kayak gitu. Oke, lanjut. Tadi ada temennya bilang pengen tahu perbedaan data primer sama data sekunder itu kayak gimana. Jadi teman-teman, saya lagi penelitian S2, penelitian saya soal data driven, kebetulan berkaitan data juga. Jadi data primer itu adalah data yang didapatkan langsung oleh kita, turun di lapangan, baik secara pengambilan datanya metodenya kuantitatif atau kualitatif. Nah, kuantitatif itu pakainya questionnaires. Bisa memakai kertas, kalau saya pakainya kertas karena orang desa itu kesulitan kalau pakai Google Form dan tidak semua punya literasi digital yang sama, sehingga saya pakai kertas kayak gini. Nah, jadi kuesioner penelitian itu selalu diawali seperti ini. Responden yang terhormat, saya Yola Pratami, program studi ini dari IPB ingin melakukan ini. Saya menjamin kerahasiaan yang akan dimuat semuanya, atau bisa jadi kita nanti anonymous responden gitu kalau memang diperlukan. Jadi harus ada pendahuluan seperti ini di kuesioner. Kemudian juga nanti kita bisa harus ada identitas responden. Nanti terserah kalian memasukin kayak gimana. Ya, ini pasti juga customize ya. Kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan penelitian kalian nanti di lapangan kayak gimana. Oke, yang kedua adalah data kualitatif. Nah, ini yang lebih susah. Kenapa susah? Karena kalau tadi kuantitatif itu kita sebutnya responden. Semua orang bisa menjadi responden. Tapi kalau kualitatif itu disebut informan. Kenapa coba disebut informan? Ayo Mbak, kenapa? Yes, memberikan informasi. Jadi, semua orang itu bisa jadi responden, tapi tidak semua orang bisa menjadi informan. Karena informan itu hanya orang-orang yang memang sekiranya itu bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya ketika kita wawancara. Jadi, ini interview bisa dilakukan kepada informan atau in-depth interview. Bisa interview secara umum dulu nih untuk menyaring. Nah, saya dalam penelitian menggunakan gabungan dua metode, kuantitatif dan kualitatif. Itu disebut mixed method. Saya pertama lakukan pencarian responden, kemudian setelah dapat responden saya waktu itu 30, kemudian saya menentukan dari responden itu kira-kira siapa yang punya informasi. Akhirnya saya menentukan informan saya 20. Kemudian ada observasi. Jadi kalian datang ke desa melakukan observasi, ikut. Ini bukan hanya sekedar observasi. Wah, dilihat nih, oh di sini ada puskesmas, oh di sini ada kembang desa. Tapi lebih dari itu, bagaimana kalian bisa memahami kondisi sosial secara umumnya kayak gimana. Kemudian etnografi, ini mirip-mirip seperti live-in ya, tapi lebih dalam lagi. Ada buku Mike Lewis ya, itu jadi 5 keluarga di Meksiko judul bukunya. Dia tuh penasaran kenapa satu keluarga itu disebut miskin. Kalian mungkin nanti suatu hari meneliti pemukiman area yang ini ya, selam area ya, misal pemukiman kumuh gitu ya. Kenapa sih dibilang kumuh? Kan pasti pernah bertanya kayak gitu kan. Kenapa sih tata ruang wilayahnya berantakan? Kenapa orang-orangnya nggak bisa merencanakan tata ruang yang benar, atau misalkan kenapa itu disebut orang-orang miskin? Nah, ada satu studi namanya studi etnografi yang dimana si peneliti itu harus hidup bersama objek penelitian, tapi bukan hanya sekedar numpang, selamat malam Bu, tidur, selamat pagi Bu, makan, udah enggak, tapi benar-benar dia mencatat, melihat detail mulai dari bangun tidur, dia ikut masak, dia melihat apa yang dimasak, kemudian dia ikut bekerja, dia melihat apa pekerjaan dia, dan menanyakan sebenarnya impian, tantangan yang dihadapi apa semua. Baru itu dia dapat kesimpulan, oh ternyata orang miskin itu yang seperti ini. Dia miskin struktural atau miskin kultural. Tahu nggak bedanya apa? Ya udahlah ya.
Lanjut. Nah yang terakhir adalah FGD, Focus Group Discussion. Ya udah, kita langsung berinteraksi dengan masyarakat, membuat grup-grup tertentu, kemudian kita tanyakan penelitian kita apa. Nah ini yang kemarin saya lakukan, saya penelitian di desa Sagala Herang Kidul di Subang. Yang atas adalah saya FGD bersama ibu-ibu PKK dan Posyandu. Yang di bawah adalah dengan aparatur pemerintah desa, RT, RW, dan kepala dusun. Nah, kenapa saya memilih mereka? Ya karena nanti saya akan jelaskan kenapa kayak gitu ya. Oke, kemudian ini data sekunder itu dari apa? Yang pertama dari government records. Kalau misalkan ke desa, kalian pengen tahu data desa, coba tanyain RPJMD-nya. Itu biasa datanya ada semua, profil desa, potensinya apa. Tapi saya yakin gak akan akurat. Kalian kalau ke desa nanya, Pak ada data ini, dan pasti nggak punya. Atau tanya, Pak sebenarnya gimana sih luasan minus itu, nggak punya. Paling jawabannya kira-kira. Oke, yang kedua adalah sensus data, bisa dari BPS ya. Biasa saya ambil dari berita resmi statistik atau langsung dari websitenya. Yang ketiga adalah academic publication, dari publikasi, jurnal, dan sebagainya. Jadi sebelum biasanya penelitian sosial itu diawali oleh academic publication dulu nih. Dari literatur review, dari studi pustaka, sebenarnya ini desanya kayak gimana dan sebagainya. Cuman biasa kalau kalian pengen data pasti desa itu nggak akan ada. Kenapa itulah saya penelitian tentang data driven di level desa. Oke, cara penyajian data udah pinter lah ya kalian. Kalau kuantitatif kan tadi ciri-cirinya dia numerikal ya, dia bisa diolah secara statistik. Jadi disajikan dalam bentuk chart, grafik, table, pie chart, dan lain-lainnya. Nah ini untuk kualitatif dia agak susah, saya sendiri kesusahan karena S1 saya perikanan dan saya penelitiannya laboratorium. Jadi ikan disuntik, diambil darahnya, terus darahnya saya lihat komponennya di mana, terus telurnya apa semua. Terus saya pindah ke sosial, wow menantang juga karena satu informan saya wawancara itu 1 jam. Nah hasil wawancara itu harus ditulis, kemudian bisa hasilnya extract and quotes, jadi kutipan langsung. Dia misal kayak saya data driven ya, saya akan bertanya, Bapak apakah Bapak bisa menggunakan data dalam perencanaan pembangunan desa? Wah saya nggak bisa, saya nggak ngerti apa itu data. Itu kan langsung menunjukkan hasil ya, highlight gitu, kutipan langsung. Saya bisa nulis langsung, saya tidak bisa mengolah data atau menggunakan data untuk pembangunan. Yang kedua adalah case studies, memaparkan kisah atau studi kasus. Nah ini yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Misal ada satu studi kasus yang pengen kalian angkat di dalam penelitian kalian nanti ketika kalian turun lapang, udah diceritain semuanya gitu. Atau naratif, meramu narasi-narasi menjadi sebuah kisah yang menyimpul menjadi sebuah kesimpulan. Jadi dari beberapa informan tadi, kalian akan menemukan pola. Si informan ini bilang, iya saya itu sebenarnya pengen ngolah data tapi saya nggak ngerti. Yang informan B, saya juga pengen nih sebenarnya perencanaan desa itu pakai data tapi saya nggak ngerti. Nah berarti udah ketemu kan? Ketemunya gimana? Bahwa informan itu intinya mereka tidak mengerti cara menggunakan data gitu loh. Nanti kalau di hasil data kualitatif itu kalian akan menemukan pola dari informasi-informasi informan. Yang ketiga adalah spasial, disajikan dalam bentuk peta dan sketsa. Nah ya sebenarnya ini kadang dilupakan ya. Jadi dilihat dari helikopter view bagaimana kondisi suatu desa, suatu wilayah itu dari peta. Itu harus biasanya dilihat dari peta. Oke, ini sampling technique and sample size. Apa bedanya populasi dan sampel? Iya, populasi itu kan keseluruhan. Ini baru nanti dilihat dari populasi. Misal, jadi kita tuh penelitian itu kan nggak mungkin satu desa kan ya, atau satu kota kan, atau nggak mungkin satu kelurahan kan ya. Pasti kita menentukan kan, oh ya udah kita mau per RW misal. Satu RW berapa kita tulis, kita cari tahu, bisa dari tadi data sekunder atau kita langsung data primer, data ke kelurahannya RW-nya ada berapa. Baru nanti kita tentukan sampelnya yang mana. Ini pengambilan datanya bisa menentukan sampel ini gimana sih? Bisa simple random sample, acak aja. Kayaknya ini gitu. Atau
systematic sample. Oke, saya kategorisasi dulu. Oke deh, saya kayaknya ini, kemudian ini. Itu nanti sesuai subjek penelitian juga ya, atau stratifikasi dulu. Ini mirip dengan cluster sampel. Jadi di clusterisasi dulu. Oh, ternyata pemukiman yang kumuh itu isinya pemulung semua gitu. Ya udah, saya mau mewawancarai pemulung yang ternyata dia kepala keluarganya perempuan gitu, hanya janda saja. Nah itu kan udah kategorisasi ya. Jadi kayak gitu. Jadi semua pengambilan sampel ini tergantung dari penelitian yang akan kalian lakukan dan data apa yang akan kalian ambil. Ya seperti biasa, ini hanya pengetahuan umumnya. Ketika sudah punya data, datanya dimasukin. Kalau kuantitatif dimasukin ke Excel. Kalau misalkan kualitatif itu dinarasikan di Word. Kemudian dibersihkan datanya, maksudnya dibersihkan itu bukan dilapis, tapi dirapikan. Kemudian, nah ini ya data cleaning ini yang kualitatif tadi itu harus hati-hati. Jangan sampai kita tidak bisa membaca polanya. Yang terakhir data manajemen kita rapikan lagi, apalagi yang kualitatif itu harus benar-benar hati-hati ya, informasi-informasi atau highlight yang disampaikan informan itu jangan sampai terlewat. Nah karena tadi penelitian saya mixed method, maka saya melakukan dua tahapan ini. Yang pertama, saya mengumpulkan data dari responden. Setelah mengumpulkan data dari responden, saya mengumpulkan data dari informan. Bagaimana sih ethical consideration in field research? Nah, di dalam penelitian sosial kita harus sangat hati-hati karena kita berhadapan dengan manusia. Dulu saya penelitian dengan ikan, berarti saya kan nggak usah komunikasi sama ikan ya. Mau ikan yang kesakitan saya suntik, saya pencet perutnya, ya itu kan ini aja ya, berperi kehewanan aja ya, animal etik aja. Tapi tetap saya juga ada etika gitu ke hewan kayak gitu. Tapi kalau ini kan ke manusia, kita mau wawancara janda yang dia tinggalnya di pemukiman kumuh, rumahnya jelek, terus langsung ditanya, ibu kok rumahnya jelek? Atau ibu kok belum nikah lagi gitu kan? Jadi harus hati-hati. Dan itu terkadang beberapa penelitian kalau di IPB sendiri kita punya, mungkin di ITB juga sama, ada namanya kode etik penelitian ya. Itu sampai harus dikeluarkan surat persetujuan kode etik penelitian bahwa di penelitian ini nanti akan melibatkan orang-orang di mana desa apa dengan judul penelitian dan sebagainya. Dan kita bilang kayak teman saya lagi melakukan penelitian apa coba? Dia penelitian pernikahan dini. Jadi dia mencari anak-anak di bawah 15 tahun yang menikah dini. Itu kan sensitif banget kan? Kita pakai ini informed consent, pakai formulir, di situ menyatakan bahwa kita adalah peneliti dari ITB yang akan melakukan penelitian, kami jamin kerahasiaannya kayak gitu. Dan ini menyangkut dengan confidentiality, jadi kita akan memprotekti the privacy and anonymity of participant. Bahkan kalau misalkan satu wilayah itu dirasa sensitif untuk dipublikasikan, kita bisa mengganti jadi RWA. Desa A, kelurahan A, itu boleh kayak gitu. Apalagi kalau di dalamnya terdapat konflik. Yang terakhir data ownership. Ya udahlah, ini juga data orang desa nggak penting. Udah di-upload aja raw datanya. Ngerti kan raw data? Yang tadi didapat dari responden inform itu nggak boleh ya. Itu tetap kita harus profesional sebagai akademisi. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf ya kalau kecepatan karena waktunya nggak cukup. Silahkan kalau yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke pemaparan terakhir ya, oleh Kak Anggun. Jadi tadi Pak kami itu secara akademis, secara Pak Anggun ini, dia secara teknik di lapangan, dia besar di lapangan. Kalau Mbak kami tadi 7 tahun, Pak Anggun berarti hampir 10 tahun di lapangan.